Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 minibus dan 1 ambulans pengangkut jenazah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare terlibat kecelakaan beruntun. Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di area Masjid Abu Bakar di Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Siswa SD dan SMP di Kabupaten Goa mendapat seragam sekolah gratis. Siswa SD dan SMP di Kabupaten Goa mendapat seragam sekolah gratis. Pemerintah Kabupaten Goa berencana akan membagikan seragam sekolah gratis di 18 kecamatan. Ribuan siswa ini memadati Taman Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu pada Senin pagi. Mereka menanti pembagian seragam gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Seragam sekolah diberikan kepada siswa tingkat SD dan SMP. Satu paket perlengkapan yang dibagikan meliputi baju, celana, rok, topi, dasi, ikat pinggang, tas, hingga sepatu. Program ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua, khususnya keluarga kurang mampu, serta menghilangkan alasan anak tidak bersekolah karena keterbatasan biaya. Program ini juga sebagai salah satu janji politik Bupati Goa dan menjadi strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada berapa macam bajunya yang dikasih? Satu deh, tapi lengkap semua dari ujung. Kelas berapa deh? Kelas 7. Di SMP berapa? SMP 5 Baru dapat ya. Pemerintah Kabupaten Goa melaksanakan launching seragam sekolah gratis dan gerakan anak hebat Indonesia yang dilaksanakan di lapangan Suras. Ibu, ada berapa banyak jumlahnya Bu untuk pembagian SD dan SMP Bu? Ada berapa jumlahnya Bu? SD dan SMP itu 20.390 siswa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Goa. Sudah stay semua itu barangnya Bu ya? Alhamdulillah semuanya sudah siap karena ini adalah bagian yang sudah kami persiapkan di awal dan selesai sudah. Mulai dari atas, topi, pakaian pastinya, dasi, ikat pinggang, sepatu dan tas. Bersamaan dengan pembagian seragam, diluncurkan pula gerakan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia yang diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Goa. Gerakan ini menanamkan nilai karakter positif seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cukup. Pembagian seragam sekolah gratis akan terus berlangsung hingga seluruh siswa di 18 kecamatan dapat dibagikan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ribuan warga turut meramaikan kirap budaya Festival Gaumaraja 2025 dan peringatan hari ulang tahun ke-66 Kabupaten Maros. Kegiatan ini tak hanya meriah namun juga penuh makna kebudayaan. Indonesia yang dibimbing. Kirap budaya dimulai dari kompleks rumah jabatan Bupati dan menempuh jarak sekitar 3 km hingga finish di lapangan Palantikang. Bupati Maros Haidir Syam dan wakilnya Murtazi Mansur membaur bersama ribuan peserta berpakaian adat dari berbagai suku. Selain menjadi simbol kebersamaan, kirap ini juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan melanjutkan warisan budaya leluhur serta meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Di mana kirap budaya ini dihadiri hampir seluruh lembaga-lembaga adat, kekarengan dan juga perwakilan 14 kecamatan kami di Kabupaten Maros. Inilah antusiasme memperingati hari lahir Kabupaten Maros yang ke-66 dan juga Festival Gaumaraja. Kirap budaya ini menjadi simbol bahwa Maros bukan hanya kaya alam, tapi juga kaya tradisi. Sebuah langkah nyata untuk menjaga identitas daerah di tengah modernisasi. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Ruang gerak yang terbatas tidak membuat para warga binaan rutan kelas 2B Pangkep hanya berdiam diri di balik jeruji besi. Para warga binaan diberikan keterampilan mulai dari menganyam bambu hingga bercocok tanam. Ini dilakukan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Bilah-bilah bambu ini dianyam oleh tangan terampil para warga binaan di rutan kelas 2B Pangkep. Nantinya bambu ini akan menjelma menjadi keranjang bambu hingga menjadi tudung saji. Meski berada dalam ruang terbatas, para warga binaan tetap aktif beraktivitas. Mereka mengikuti program pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan anyaman dari bambu. Dalam 3 hari, satu warga binaan rata-rata mampu menghasilkan 3 hingga 4 produk. Nantinya produk buatan tangan ini akan dijual dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Dan uangnya diberikan ke warga binaan untuk menambah uang saku mereka selama menjalani masa tahanan. Iya, asing. Awalnya melihat-lihat, akhirnya dimasukkan di anggota Winter, dan tidak bisa berapa. Semacam itu dari harga berapa Pak biasanya? Kalau yang macam ini 50-an. 50-an? Iya, ini 70, itu yang 120. Tidak hanya kerajinan tangan, warga binaan juga diajarkan berbagai keterampilan lain, termasuk mengolah kopi dan bercocok tanam. Pihak rutan juga memberikan pelayanan akses bagi warga binaan untuk mengetahui proses hukuman yang dijalani, mulai dari remisi hingga pemberkasan. Warga binaan dapat mengakses layanan dari petugas kami, layanan integrasi. Petugas kami langsung turun ke blok hunian, ditempatkan di tempat tertentu, jadi sehingga warga binaan bisa langsung mengakses di situ, menanyakan proses perkembangan masa pidananya mereka, besarnya remisi yang didapat, kemudian proses integrasinya sudah memenuhi persyaratan untuk mulai pemberkasan apa belum, seperti itu. Melalui pendekatan berbasis teknologi, keterampilan dan layanan humanis, Rutan Pangkep membina warga binaan bukan sekedar menghukum, namun juga memberi bekal agar mereka mampu kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri dan harapan baru. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.